Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rudini. Di sini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat laporan keuangan persamaan dasar akuntansi. Ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya, bahwa kita telah belajar bagaimana cara menyusun persamaan dasar akuntansi. Di sini untuk contohnya ada CP Napanata. Nah, di sini kita tulis persamaan dasar akuntansinya. Ini contoh. Pada pertemuan sebelumnya juga peserta didik sudah belajar bagaimana cara menganalisis dan memasukkan ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Ini saya berikan contohnya. Nah, kemudian bagaimana cara kita membuat laporan keuangannya? Nah, untuk laporan keuangan persamaan dasar akuntansi ada 3. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan perubahan modal. Dan yang ketiga, laporan neraca. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membuat laporan laba rugi dari CP Napanata. Nah, masihkah kalian ingat unsur-unsur laporan laba rugi? Yang pertama ada pendapatan dan beban. Nah, kita lihat di sini pendapatannya. Ini ada pendapatan untuk transaksi G, pendapatan sebesar 13.500. Ini dalam ribuan agar lebih memudahkan kalian untuk menulisnya. Ada 13.500 dan 18.300. Nah, kita lihat bersama-sama bagaimana cara membuat laporan laba ruginya. Nah, ini di sini untuk CP Napanata, laporan laba rugi, kalian harus menulis dulu apa yang ada di kopnya. Ini penting sekali, nanti ketika guru akan memeriksa tidak tahu apa dan untuk apa. Nah, jadi di sini tulis nama perusahaan, kemudian laporan laba rugi, periodenya. Nah, kita masukkan unsur-unsur. Yang pertama ada pendapatan, kemudian beban apa-apa saja yang masuk dalam periode ini. Nah, untuk pendapatan di sini sebesar 31.800.000. Dari mana dapatnya? Nah, di sini mari kita cek. Ini sudah saya buat, kita hapus dulu. Oke. Apakah hasilnya sama? Kita lihat di sini pendapatan tadi 13.500. Kita tambahkan pendapatan lagi sebesar 18.500. Nah, hasilnya sama, yaitu 31.800. Berarti pendapatannya sudah kita temukan untuk CP Napanata sebesar 31.800. Kemudian beban-beban mana saja yang masuk? Nah, di sini ada beban sewa, beban gaji, beban reparasi, beban lain-lain. Kita lihat di sini. Nah, di sini beban lain-lain, beban gaji, beban reparasi. Nah, ini masuk ke dalam beban. Oke, kita masukkan di sini. Nah, kemudian setelah dimasukkan semua bebannya, maka kita jumlahkan sebesar 5.000.000
75.000. Kemudian dari beban kita kurangkan dengan pendapatan yang kita terima. Oke, kita contoh. Kita beri contoh di sini. Pendapatan kita kurangi dengan beban. Contoh di sini. Ini kemudian setelah kita mendapatkan beban dan pendapatan juga, berarti kita kurangi antara jumlah pendapatan dikurangi beban usaha. Maka 31.800.000 dikurangi 5.075.000 itu akan mendapatkan profit atau laba sebesar 26.725. Ingat ya, kalau misalnya jumlah pendapatan lebih besar daripada jumlah beban usaha, berarti kalian akan mendapatkan laba. Tetapi jika jumlah pendapatan lebih kecil dari beban usaha, maka di sini kita tulis rugi. Paham ya? Nah, untuk selanjutnya di penulisan laporan perubahan modal, di sini kita tulis lagi kopnya untuk laporan perubahan modal. Nah, untuk modal 1 Juni 2017 kita ambil dari modal awal yang telah kita setorkan untuk investasi ini sebesar 75 juta rupiah. Kita masukkan di sini. Dan untuk laba usaha kita dapatkan dari laba rugi, dari laporan laba rugi ini sebesar 26.725.000. Makanya saya beri warna hijau agar tahu dari mana dapat laba usaha. Ingat ya, 26.725 dapatnya kita dapatkan dari laporan laba rugi setelah dikurangi beban usaha. Pendapatan dikurangi beban. Nah, setelah kita mengetahui modal awal dan laba usaha, maka di sini kita tambahkan. Ingat ya, kalau misalnya ada pertanyaan, kalau ada prepay bagaimana Pak? Kalau ada prepay berarti kita kurangi terlebih dahulu laba usaha, karena prepay ini untuk keperluan pribadi, bukan untuk keperluan perusahaan. Jadi nanti laba dikurangi prepay, barulah kita lihat
dapat kita tentukan laba bersihnya berapa. Di sini karena dalam soal tidak ada prepay, berarti langsung kita tambahkan saja modal awal ditambah laba usaha, maka akan ketahuan modal akhirnya, yaitu sebesar Rp101.725.000. Nah, untuk modal akhir nanti kita masukkan kemana? Kita masukkan lagi ke neraca. Untuk penulisan neraca di sini yang kita masukkan adalah akun real, yaitu aktiva, pasiva, dan modal atau ekuitas. Karena pendapatan dan beban kita masukkan tadi ke laporan laba rugi. Sedangkan untuk aktiva, pasiva, dan ekuitas kita sebut dengan akun real dan kita masukkan ke dalam laporan neraca. Nah, untuk selanjutnya di laporan neraca kita masukkan jumlah yang ada di persamaan dasar akuntansi, kita masukkan yang paling bawah. Nah, contohnya di sini kas. Kas jangan yang di atas, kita scroll ke bawah sebesar Rp65.775.000. Kita cek. Nah, seperti ini 65.775.000 sampai ke asuransi di muka sebesar Rp2.400.000. Di sini kita lihat asuransi. Nah, ini 2.400.000. Ingat ya kata kuncinya, kita pindahkan saldo yang paling bawah ini. Kemudian setelah aktiva lancar, kita tambahkan di sini aktiva tetap. Apa saja aktiva tetap? Berarti kegiatan penggunaannya lebih dari 1 tahun. Ada peralatan dan kendaraan. Masing-masing kita lihat di sini. Kendaraan ini peralatan 8.250.000 dan di sini ada kendaraan sebesar 25 juta. Sama, kita tambahkan jumlah aktiva tetap. Nah, totalnya berapa? Totalnya Rp120.675.000. Nah, untuk hutang bagaimana? Untuk hutang kita pindahkan juga dari persamaan dasar akuntansinya. Hutang sebesar 18.950. Dan modal. Nah, modal ini ada tanda merah seperti ini. Modal kita dapatkan dari modal akhir yang telah kita kerjakan di laporan perubahan modal sebesar Rp101.725.000. Nah, untuk hutang usaha dan usaha kita tambahkan di sini, maka akan kelihatan di sini terjadi keseimbangan antara jumlah aktiva, pasiva, dan modal Rp120.675.000. Jadi simbang antara sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Cukup mudah kan? Bagaimana cara membuat laporan keuangan untuk persamaan dasar akuntansi?